Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Sebelum Bu Dini memberikan materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya yang Bu Dini sayangi, yang Bu Dini cintai dan Bu Dini banggakan, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, PB-nya PB 2 dan 3. Jadi tema 2, subtema 2, PB-nya 2 dan 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama masih tentang dongeng. Anak-anak bisa mengidentifikasikan isi pesan atau tokoh dan dapat menjawab pertanyaan dalam sebuah dongeng, dan anak-anak juga dapat menentukan sifat yang ada dalam setiap sifat atau karakter yang ada dalam setiap cerita atau dongeng, dan anak-anak juga dapat menyelesaikan soal matematika yang berhubungan dengan perkalian. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kalian buka halaman 60 dan 61, halaman 60 dan 61. Ya. Di sini ada tentang Tiwul Merpati Setia. Tiwul Merpati Setia. Kemarin sudah kita jelaskan tentang jenis-jenis dongeng. Ada dongeng fabel, ada dongeng mite, sage, legenda, ya. Nah, itu sudah Bu Dini jelaskan secara singkat atau secara gamblang, ya. Nah, kemarin juga Bu Dini juga menjelaskan tentang manfaat hewan bagi makhluk hidup, bagi manusia. Hewan itu apa aja yang bisa dimanfaatkan, ya? Bisa tenaganya, bisa dagingnya, bisa susunya, bisa telurnya, ya, bisa juga sayapnya, ya, itu bisa kita manfaatkan. Jadi setiap ciptaan Tuhan itu ada manfaatnya. Setiap yang diciptakan Tuhan itu ada manfaat untuk setiap makhluk hidupnya. Jadi kita ini sebagai makhluk yang sosial, makhluk yang masih butuh bantuan orang lain, makhluk yang masih butuh dengan makhluk yang lainnya, baik itu hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang makhluk sosial, kita juga harus saling menghargai, saling menjaga apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Contohnya kita menjaga atau melestarikan hewan, ya. Kita jaga kelestarian alamnya, kita jaga keseimbangan alamnya agar hewan dan tumbuhan ini bisa hidup sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, kayak di sini Tiwul Merpati Setia. Kita sering dengar burung yang tidak ingkar janji itu adalah merpati kalau zaman dulu, ya. Kenapa? Karena dulu zaman dulu merpati itu digunakan sebagai alat untuk mengantarkan surat, mengantarkan pesan. Jadi zaman dulu itu sebelum adanya tukang pos, sebelum ada yang tambah canggih sekarang HP, melalui WA aja, melalui SMS, kadang melalui email, ya. Nah, dulu tuh yang sebagai penyampai surat itu adalah binatang yang dipakai, yaitu burung merpati. Ini burung merpati dulu digunakan sebagai penyampai pesan atau pengirim surat. Dia itu burung yang pintar untuk mengirimkan surat, ya, mengirimkan pesan kepada orang lain. Nah, di sini berarti kalau Tiwul seorang merpati yang setia, berarti kira-kira jenis dongengnya adalah fabel. Jadi hewan itu bisa kita buat sebagai cerita, bisa kita buat juga untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari juga bisa, untuk membantu pekerjaan kita pun juga bisa, ya. Membantu pekerjaan misalnya sapi membajak sawah, kuda misalnya dulu tuh tidak ada transportasi, ya, tidak ada yang namanya motor, belum ada, kita pakai kuda dulu transportasinya. Jadi manfaat hewan itu memang sangat memang sangat
terasa bagi hidup kita, bagi makhluk hidup yang lainnya, ya. Hewan juga itu sebagai pengurai tumbuhan. Jadi dia menguraikan tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati tadi, diuraikan menjadi sebuah pupuk yang bisa dapat menyuburkan tanaman. Jadi hewan sekecil apapun itu pasti sangat bermanfaat untuk setiap makhluk hidup yang lainnya, ya. Nah, oke anak-anakku semuanya, berarti nanti kalian baca Tiwul Merpati Setia ini, kalian baca nanti pada halaman 63 itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dongeng yang tadi, Tiwul Merpati yang setia. Kalian jawabnya dikerjakan di buku tema inilah, tetapi tidak usah kirim di Classroom. Tetap dikerjakan di buku tema inilah, ya. Tapi tidak usah dikirim di Classroom, ya. Itu adalah untuk subtema 2 PB2, ya, untuk tugasnya. Nah, pada halaman 65 itu ada dongeng gambar 1 dan gambar 2. Itu tidak kalian tempelkan aja, mana yang gambar 1, mana yang gambar 2, kalian gunting, kalian tempel. Nah, kalian buat keterangan sedikit tentang gambar 1 ini apa, menceritakan tentang apa, gambar 2 ini menceritakan tentang apa. Jadi ada kalimat pengantarnya aja. Ini menceritakan gambar 1 tentang menceritakan apa, gambar 2 tentang menceritakan apa. Kalian tempel di sini. Nomor 1 yang mana? Letakkan di sini. Nomor 2 yang mana? Nah, kalimat penjelasnya ada di bawahnya, ya. Ini juga dikerjakan di buku temanya saja, ya. Nah, sekarang kita buka pada PB3. Pada PB3, nah di PB3 halaman 68 ini adalah sifat, kita membicarakan tentang sifat. Nah, setiap manusia, setiap karakter, setiap tokoh mempunyai sifatnya masing-masing, ya dah. Nah, kita juga punya sifatnya masing-masing. Hewan juga punya sifatnya yang masing-masing. Ada hewan itu yang sifatnya itu sukanya cuma pengen menang sendiri. Ada hewan itu sifatnya itu suka menolong. Tergantung dengan hewannya masing-masing, ya. Jadi setiap karakter, setiap tokoh, setiap manusia itu punya sifatnya masing-masing. Nah, sekarang Ibu Dini akan bacakan halaman 68, ya. Lani memiliki 2 ekor kucing peliharaan. Yang satu berwarna putih, sedangkan satunya berwarna abu-abu. Kucing peliharaan Lani sangat lucu dan menggemaskan. Lani selalu bermain dengan kucing peliharaannya. Memelihara kucing banyak manfaatnya. Kucing bisa diajak bermain sehingga menghilangkan penat. Ia merawat kucingnya dengan sabar. Setiap hari ia memberi makan dan menyisir bulu kucingnya. Ia juga rajin membersihkan kandang kucingnya. Lani sangat menyayangi kucing peliharaannya. Nah, ini halaman 69. Setiap manusia memiliki sifatnya yang berbeda-beda, kata Bu Dini tadi. Setiap manusia itu punya karakternya masing-masing. Setiap manusia itu punya bawaannya masing-masing. Tergantung karena setiap manusia itu punya sisi baik dan sisi buruk. Jadi dia tidak selalunya baik, ada sisi buruknya. Terus sekarang yang mana yang ingin ditonjolkan oleh dirinya ini? Apakah yang baiknya ataukah yang buruknya? Kalau yang baiknya maka akan terlihat kita itu baik, ya. Tapi kalau yang kita tonjolkan, itu yang kita keluarkan itu adalah buruknya, maka kita akan dicap sebagai orang yang buruk. Tapi sebenarnya kita ini punya sisi baik. Nah, sekarang tergantung kita. Makanya itu kita, kalau kita pengen tetap jalannya lurus, pengen kita menonjolkan sifat yang baik yang ada pada diri kita, yaitu dengan cara beribadah. Makan, jangan lupa baca doa, sholat 5 waktu, ya nak, ya. Itu harus terus kita jalankan. Jadi kalau kita sholat, ya, kita akan melakukan sesuatu itu mikir dulu 2 kali. Oh ya, saya tadi baru sudah sholat loh, kok saya mau bohong sama orang tua. Jadi kita sholat itu bisa mencegah perbuatan yang jahat, ya. Jadi dengan sholat itu kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik, ya. Oke. Nah, setelah Bu Dini bacakan yang bacaan yang ini tadi, maka kita akan mengetahui sifat Lani, ya. Nah, nanti kalian tuliskan sifat Lani ini nomor 1-nya apa, 2 apa, 3 apa, sampai 5 sifat. Kira-kira sifat Lani yang pertama ini apa?
Misalnya dianya penyayang, di mana letak kalimat penyayangnya pada kalimat di sini? Nah, misalnya 1 sifatnya penyayang, kalimatnya di mana? Tuliskan kalimatnya. 2 misalnya dianya sabar, di mana dia ini? Misalnya 3 dianya suka kebersihan, di mana letaknya kalimat dia suka kebersihan? Ya, jadi buatkan sifatnya di sini. Nah, nanti ini yang akan kalian kirim di classroom, ya, sifat Lani ini, oke? Nah, untuk matematikanya, masih seperti yang kemarin anak-anakku semuanya, perkalian halaman 72 dan 73. Kerjakannya di mana? Di buku tema inilah. Jadi sesuai dengan jumlah gambar, ya, sesuai dengan jumlah gambar. Kayak ini. Nah, ini ya. Nah, kayak ini. 1 2 3 4 5. Berarti berapa tuh? Berapa yang besar, berapa jumlah setiap ini. Nanti ini 1 2 3 4. Berapa yang besar, berapa jumlahnya. Nanti ini substitusikan disubstitusikan di kayak penjumlahan kita yang kemarin. Ya. Jadi berapa ini yang pertama dulu sama dengan ini sama dengan ini, ya, paham ya? Nah, itu kalian kerjakannya di buku tema aja, tidak usah di buku yang lain. Jadi yang mau dikirim di classroom itu halaman 72, 73 sama halaman 69, 72 dan 73. Yang bahasa tadi kalian kerjakan saja di buku tema, tetapi tidak usah dikirim di classroom. Itu aja materi Bu Dini hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.